berapa tahun atau berapa bulankah nah seorang pengusaha pemula atau sistem motor dan mobil itu merintis? Berapa bulan, berapa tahun Anda harus menjalani katakanlah itu merintis. Jadi ke masa merintis. Ketika Anda sudah memulai launching usaha sistem mobil dan motor, sebenarnya itu adalah Anda sedang merintis, Anda sedang mencari pangsa pasar, Anda sedang membuka, Anda belum banyak orang yang kenal dengan Anda, belum banyak orang yang tahu tentang cuci mobil dan cuci motor di tempat Anda. Jadi Anda mesti merintis, Anda mesti membangun usaha Anda. Nah, namanya membangun itu dari bawah, bukan dari atas. Kalau Anda membangun dari atas, maka yang terjadi adalah roboh, yang terjadi adalah retak, yang terjadi adalah pondasinya tidak kuat. Karena pondasi dasar itu diletakkan di bawah. Itu yang saya maksud, teman-teman. Yang saya maksud bahwasanya jika Anda merintis, Anda memulai usaha cuci sistem mobil dan motor, itu saran saya itu dilakukan di skala yang kecil dulu, dengan pengelolaan, dengan belajar marketingnya, belajar menganalisa pasar, belajar untuk menangkap calon pelanggan, belajar mengembangkan, belajar memanajemen, belajar membuat strategi promosi, belajar membuat strategi bersaing, belajar membuat strategi pengembangan. Nah, sehingga nanti ketika Anda dalam skala yang kecil itu Anda bisa mengelola dengan baik, baik itu sisi keuangannya, baik itu sisi karyawannya, baik itu juga sisi penyusutan mesinnya. Nah, kemudian Anda sudah mulai menghafal pelanggan-pelanggan Anda itu kan semakin lama nanti akan semakin banyak, 1, 2, nanti berganti bulan jadi 5, berganti bulan lagi, bulan yang kedua, ketiga tambah 5 lagi. Nah, kemudian menjadi 10, dari 10 nanti tambah lagi 10 lagi di 6 bulan pertama. Nah, seperti itu terus. Nah, sehingga Anda mulai mengenali, mulai menghafalkan kriteria-kriteria pelanggan Anda. Kalau pelanggan seperti ini tuh saya harus begini. Kalau pelanggan saya pakai mobil mewah, saya harus begini. Kalau pelanggan saya itu seorang penjual sayur, penjual dagang di pasar, saya harus begini. Kalau pelanggan saya itu seorang rental mobil, saya harus memperlakukan dia seperti ini. Nah, jadi di dalam 6 bulan sampai 1 tahun pertama itu Anda harus bersusah payah, Anda harus membangun dari bawah. Membangun dengan artian itu mematangkan pengetahuan sambil belajar, mematangkan teknik untuk mencuci mobil dan motor, mematangkan bahan yang tepat digunakan untuk mobil jenis seri ini, jenis misalkan Innova, misalkan mobil pickup, misalkan mobil bus atau Elf, atau mobil-mobil pribadi yang mewah seperti Pajero, seperti Hilux, seperti Mobilio misalkan. Nah, kemudian interiornya itu kalian mulai menghafalkan satu persatu. Oh, mobil ini begini, kalau motor ini begini. Kemudian motor juga sama, Anda mulai mengenali jenis-jenis motor dan juga cara membersihkannya. Nah, sehingga nanti kalian dalam kurun waktu ya, promosi launching ya, ketika menerapkan strategi promosi dalam 1 bulan pertama, nah, kalian akan ya memang akan susah-susah terlebih dahulu karena Anda sedang mengumpulkan orang-orang calon pelanggan. Nanti jikalau sudah 1 tahun, Anda sudah akan katakanlah Anda mau kemana aja, Anda mau tunggu, mau tidak tunggu, mau pakai karyawan apa tidak, mesti ada yang datang. Karena
Karena dalam satu lingkup, katakanlah wilayah, satu lingkup kelurahan, kecamatan, desa, atau jalan raya atau jalan poros, itu setiap hari ada orang lewat terus, sehingga Anda mulai dikenal, Anda mulai juga mengenali mereka. Nah, coba Anda perhatikan satu persatu orang-orang yang datang itu bagaimana sikapnya, maunya apa sih gitu. Ada yang datang itu dia maunya dicuci cepat. Nah, ya Anda harus bersikap bijaksana. Pokoknya Anda targetkan waktu sebelum Anda mencuci mobil. Ya ini karena ranahnya skala kecil, atau di kampung, atau di tempat kalian masing-masing ya. Katakanlah kalau saya di depan rumah. Kalau orang itu datang dengan mobil dan dia buru-buru, apa yang harus Anda lakukan? Nah, mungkin Anda itu harus lebih dikerjakan dulu atau diprioritaskan dulu, atau Anda itu suruh dia menunggu. Itu harus jelas, komitmen Anda harus jelas. Silahkan dibilang sama calon pelanggan itu, bilangkan itu. Ini ngantrinya setengah jam itu gimana Pak? Sabar apa enggak ya gitu. Atau ngantri berapa Mas? Ini ngantrinya itu 2. Nah, atau kalau enggak ngantri, ini enggak ngantri, tapi waktunya agak lama, misalkan 15 menit, tunggu 15 menit ya Pak, nanti saya segerakan, nanti ini saya selake ya bahasannya gitu. Jadi 1 tahun pertama Anda harus bertahan, Anda harus servis mati-matian, Anda harus membuat promosi, Anda harus mengenali mereka, Anda harus menyapa mereka, Anda harus servis, melayani mereka dengan bagus, dengan kualitas yang paling baik, kemudian berikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Nanti setelah itu Anda akan dapatkan pelanggan yang lebih baik dan dapatkan keuntungan yang lebih banyak, lebih maksimal. Dan jangan lupa bagi teman-teman mitra iPower ya yang menggunakan iPower, jangan lupa dicek oli mesinnya ya. Jangan sampai ketinggalan oli mesinnya, selalu dicek setiap minggu, setiap 2 minggu. Kemudian setiap bulan itu dicek juga oli pompanya. Kemudian dicek filter input airnya supaya tidak kotor dan menyebabkan semprotannya kurang kenceng. Itu pokoknya dicek terus ya, dicek terus. Ya moga-moga itu mesinnya awet kok dicek terus. Ya, gitu. Itu pesan saya sama teman-teman ya. Semoga usaha kalian tetap lancar, tetap menghasilkan dengan yang maksimal, dan jangan lupa belajar. Ya, belajar, senantiasa sharing sama teman-teman supaya dapatkan wawasan lagi. Siapa tahu dengan produk sampo salju yang sudah saya share di grup ya, cara membuat sampo salju, sampo curah, sampo cuci piring, sabun cuci piring dan sebagainya, itu bisa Anda jual dan bisa Anda produksi sendiri dan jual dengan keuntungan yang lumayan besar. Nah, siapa tahu itu jalan rezeki buat Anda. Gitu teman-teman ya. Dan yang belum sempat membeli mesin iPower itu per hari ini ya. Ini hari tanggal berapa nih? Tanggal 30 Mei ya. 30 Mei itu mesinnya sudah tinggal sedikit. Mesin di gudang iPower itu tinggal sedikit, jadi saya tidak bisa lagi nanti kalau stoknya sedikit saya tidak bisa lagi menjanjikan ya. Artinya mungkin saya kabari lagi jika itu ready betul-betul. Maka cepet-cepetan aja pesen dan saya bisa kirim ke seluruh wilayah Indonesia. Kemarin ke Papua, ke Sulawesi juga sudah proses, ini ke Papua proses, kemudian ke mana itu Samarinda, ke Medan juga, ke Kalimantan Timur itu mana saya lupa, ke Banjarmasin ya. Kemarin ada yang membatalkan ya, saya kembalikan uangnya. Ada yang meng-cancel ya, karena meng-cancel itu karena mungkin halangan, jadi langsung saya kembalikan uangnya. Mau ngapain ya, enggak usah ribet-ribet ya, enggak di-cancel, saya langsung kembalikan aja uangnya, langsung saya transfer dalam waktu setengah jam, tidak ada, langsung saya transfer. Jadi saya tidak mau ribet dengan urusan uang, karena saya ingin bermitra, saya ingin menjadi partner usaha Anda dalam usaha setir mobil dan motor dari kampung dengan potensi penghasilan yang insya Allah bisa membackup kebutuhan Anda setiap hari, kebutuhan keluarga, dan insya Allah juga berkah. Seperti itu yang saya maksudkan. Semoga bermanfaat teman-teman.